jiwaku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, aku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Berkenan padamu. Shalom. Shalom. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia. Hari ini kita mengucap syukur atas kebaikannya, kita diberi kesempatan untuk menikmati minggu yang baru, Minggu Advent keempat, dalam suasana sukacita menyambut perayaan kelahiran Kristus. Mari kita kidungkan pujian dari KPPK nomor 88, Dunia Gemar dan Soraklah. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur.
Nats pembimbing ibadah kita pada hari ini terdapat dalam Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita, memohon pertolongan Allah Tritunggal untuk menuntun dan menyertai kita dalam persekutuan pada pagi ini. Mari kita masuk dalam doa teduh. Kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam persekutuan ibadah minggu pada pagi hari ini. Engkau Allah yang bertahta, Engkau Allah yang tinggal, dan Engkau Allah yang hidup di tengah-tengah kami. Menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarkanlah jadi di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati ibadah kita sekalian. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, sungguh suatu sukacita melingkupi kita saat ini, sekalipun berbagai tantangan menerpa kehidupan kita, tetapi iman, pengharapan, dan kasih senantiasa menguatkan kita dalam menjalani hidup ini. Mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 99, Gita Sorga Bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun ke dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Ajar, Gita Sorga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyeluruhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Gita Sorga bergema, lahir Raja mulia. Jemaat diundang berdiri bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saat ini kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Saya ulangi, yang akan dipimpin oleh Ibu Evangelis Jennifer. Pada Ibu disilakan. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini membawa ucapan syukur kami untuk penyertaan Tuhan 1 minggu yang dapat kami boleh lalui. Kami juga datang kepadamu membawa seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami menyadari betapa berdosanya hidup kami ini, tetapi kami tahu bahwa di dalam Engkau ada pengampunan, sehingga ketika kami ada di rumah-Mu yang kudus, kami percaya bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau menilik hati kami, dan biarlah juga kami membuka hati kami untuk mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga Engkau menyucikan dan menguduskan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa, menyerahkan dalam tangan-Mu untuk keluarga kami, untuk usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, terima kasih jika kami boleh melalui 1 minggu ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan pergumulan kami di hari-hari ke depan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan usia di dalam kehidupan pribadi. Kami bersyukur bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Faniwati, kami berdoa untuk Ibu Dr. Iriani Siombo. Tuhan memberkati dalam ketambahan usia pada tahun ini. Biarlah kasih dan anugerah-Mu semakin nyata, membawa setiap hamba-hamba-Mu untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang boleh berkumpul pada pagi hari ini, Tuhan juga memberkati. Kami mau berdoa menyerahkan untuk pergumulan kami dari hari ke hari, melewati pandemi COVID-19. Tuhan, kami berserah sepenuhnya kepadamu, karena ini sangat berdampak bagi studi dan masa depan anak-anak kami, berdampak bagi usaha dan pekerjaan kami, bagi pelayanan kami. Oleh karena itu beri kami hikmat bijaksana, sehingga meskipun kami ada di masa pandemi ini, kami tetap dapat melalui hari-hari kami, dan juga kami tetap dapat menjaga persekutuan kami dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah yang ada, baik ibadah yang dilakukan secara langsung, ibadah yang dilakukan secara online, sehingga iman kami tetap dapat terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Karena kami membutuhkan Tuhan di masa-masa ini. Ada begitu banyak orang yang putus asa melewati masa pandemi ini, dan kami pun bisa menjadi putus asa, tetapi kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang terus menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk pelayanan gereja kami, khususnya dalam persiapan ibadah perayaan Natal jemaat sebentar malam. Tuhan tolong, Tuhan berkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Tuhan jaga kami, lindungi kami, beri kami kesehatan, kekuatan, dan Tuhan tolong supaya kami dapat melaksanakan Natal ini dengan penuh sukacita, karena kami memaknai bahwa kelahiran Kristus Yesus ke tengah-tengah dunia ini adalah untuk membawa damai sejahtera, membawa damai bagi kami dengan Allah yang telah putus oleh karena dosa, dan membawa kesadaran bagi setiap kami bahwa kami sangat dikasihi oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah bangsa ini di tengah-tengah pergumulan demi pergumulan yang ada. Situasi keamanan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, berkati. Dalam mengakhiri tahun ini kami berdoa supaya bangsa ini tetap terus dalam keadaan aman dan kondusif. Segala program-program pemerintah yang ada, Tuhan juga tolong supaya dapat terlaksana dengan baik untuk dapat mengakhiri tahun ini. Bahkan di tahun-tahun ke depan kami berdoa untuk pemerintah yang ada, berhikmat bijaksana bagi mereka, sehingga apa yang menjadi program mereka untuk
mensejahterakan rakyat yang ada di Indonesia ini boleh dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, penanganan COVID-19 kami serahkan juga semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk vaksin yang kami butuhkan. Tuhan, kami berserah sepenuhnya kepadamu, supaya apa yang menjadi jalan keluar untuk COVID-19 ini semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih kami yang hadir pagi hari ini. Mungkin kami hadir dengan pergumulan demi pergumulan yang ada. Kami percaya bahwa ada kekuatan yang akan kami peroleh di dalam Engkau. Kami hadir di tengah-tengah pergumulan sakit penyakit. Kami percaya bahwa di dalam kuasa-Mu ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan ketika kami keluar dari ruangan ini, ada kekuatan iman yang kami peroleh, sehingga kami dapat menatap ke depan bahwa kami tidak berjalan sendiri, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang rencana akan keluar kota untuk merayakan Natal bersama keluarga. Tuhan memberkati mereka, dan biarlah ada sukacita yang Tuhan anugerahkan. Berikan kesehatan, kekuatan. Biarkan juga pada tahun depan kami dapat kembali dalam usaha pekerjaan kami, aktivitas kami. Kami berdoa Tuhan, supaya kami tetap terus ada di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap doa yang kami naikkan secara pribadi, yang jemaat-jemaat-Mu sampaikan pagi hari ini secara pribadi di hadapan Tuhan, Engkau mendengar setiap doa kami. Karena kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa dan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Jemaat bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gloria Patri, hormat diberi. Jemaat terkasih, saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-19a. Bacaan firman Tuhan kita pada hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-19a. Bagian firman Tuhan ini akan kita baca secara berbalasan. Saya akan membaca ayat yang berangka ganjil dari ayat 1, 3, seterusnya. Dan jemaat sekalian akan membaca ayat yang berangka genap dari ayat 2, 4, dan seterusnya. Kita mulai. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damskus, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti rencana Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Jawab Saulus,
"Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya." Saat ini kita akan memberi persembahan. Sambil kita memberi persembahan, kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 123, "Selamat, selamat datang." Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah. Tuhan tolonglah, semoga kidung kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di Kau kudus dan mulia. Salam, salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Sudah lahir, hai percaya kabar, dalam kandang domba tiada taranya. Salam, salam. Datanglah orang Majus, ikut bintangnya. Datang orang Majus, ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur pada juru
selamat mereka bersyukur. Salam salam. Tuhan kiranya memberkati persembahan yang telah kita bawa. Mari mendoakan persembahan kita. Doa persembahan akan dipimpin oleh Bapak Julius. Ada Bapak, silakan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga yang kami puji, kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur di pagi hari ini kami beribadah kepadamu, dan biarlah kami layak di hadapan Tuhan. Saat ini Bapa, kami memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah persembahan yang kami berikan layak dan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu di dalam pelayanan kami di tempat ini. Kami berdoa dan bersyukur untuk semuanya, berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan bagi kami. Biarlah persembahan ini kami bawa dengan sepenuh tulus hati. Biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, saat ini kita masuk dalam perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Ibu Evangelis Jennifer. Kita sambut perenungan ini dengan mengangkat pujian, Yesus Kau Kekuatan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, dengan cakap janji-Ku padamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, untuk nyatakan janji-Ku kepadamu.
ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa. Yesus, Engkau kebenaran yang menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Roh Kudus-Mu menolong setiap kami agar kebenaran firman Tuhan meneguhkan dan menegur kami, supaya kami hidup semakin mempermuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur dan serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman yang sudah boleh dibacakan tadi bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-19a. Pada minggu pertama di bulan Desember kita sudah belajar tentang kelahiran dari Yohanes Pembaptis. Minggu yang lalu telah dibahas oleh Pak Pendeta kelahiran Yesus Sang Juru Selamat, dan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kelahiran baru dari Rasul Paulus, yang dalam bacaan firman Tuhan ini masih disebut Saulus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, masa-masa pandemi ini untuk menyesuaikan semuanya sudah di bulan ini rasanya sudah boleh begitu ya. Dan untuk Desember ini kita kembali terbatas karena banyak orang yang sudah terinfeksi oleh karena virus ini. Beberapa teman-teman hamba Tuhan di Palu juga terinfeksi sehingga ibadah harus ditutup ya, dan melaksanakan ibadah secara virtual. Tapi mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan ya. Pak Jack tadi bilang kita Natalan tahun ini kita meramaikan secara pribadi begitu ya, dan juga bersama-sama dengan keluarga kita dengan cara masing-masing. Kalau dulu ada wadah untuk kita merayakan Natal secara mungkin lebih meriah begitu ya, tetapi tahun ini kita harus memikirkan bagaimana caranya supaya Natal tetap terlaksana dan kita tetap bisa memaknai perayaan Natal itu. Nanti malam kita akan merayakan Natal bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang nanti akan hadir, mohon untuk mengikuti protokol dan melihat kursi-kursi yang bisa ditempati untuk diduduki begitu ya, supaya kita tidak terlalu padat. Nah, pagi hari ini kita belajar tentang kelahiran baru Paulus. Ada dampak apa dari kelahiran baru Paulus? Ada dampak apa dari kelahiran baru Paulus? Ada harapan dari kelahiran baru Paulus. Harapan untuk siapa Bapak Ibu Saudara? Saya mencoba untuk merenungkan dari bagian firman Tuhan ini dan menyimpulkan bahwa kelahiran baru Paulus memberikan harapan keselamatan untuk teman-teman seperjalanan Paulus. Jelas dari bacaan firman Tuhan pagi hari ini bahwa Paulus ketika akan pergi ke Damsyik itu ada misi khusus yang dibawa oleh Paulus. Dan Paulus tidak sendiri Bapak Ibu Saudara, Paulus membawa teman-temannya. Sehingga dikatakan dalam ayat ini ada teman-teman seperjalanan Paulus yang disebut Saulus.
Ya, jadi kalau saya menyebutkan Saulus, Paulus itu sama tokoh dari penjelasan firman Tuhan pagi hari ini. Ketika Paulus dengan berkobar-kobar hatinya ingin pergi untuk membunuh orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, ia meminta surat kuasa kepada para imam-imam sehingga ketika dia pergi dia leluasa, ya. Orang tidak bertanya lagi Paulus mau apa di sini. Dia tinggal kasih tunjuk surat, sudah ada lisensi, sudah ada izin dari imam-imam kepala bahwa dia bisa membunuh, menganiaya, menyiksa orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan pada waktu itu. Di dalam misi ini, waktu Saulus atau Paulus berkobar-kobar hatinya ingin membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus, tiba-tiba di tengah jalan Tuhan Yesus sendiri datang kemudian berbicara kepada Paulus. Apa yang terjadi ketika Yesus berbicara kepada Paulus? Ayat 7 berkata, mereka termangu-mangu. Siapa yang termangu-mangu di sini? Teman-teman seperjalanan Paulus. Mereka termangu-mangu melihat apa yang terjadi. Termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya karena mereka mendengar suara Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak melihat ada orang di situ. Mereka hanya mendengar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sewaktu Paulus mendengar suara ini dan kemudian dia berbicara dengan Tuhan, ya. Ayat yang ke-8, lalu Saulus bangun berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat. Mereka harus menuntunnya. Nah, mereka ini adalah teman-teman seperjalanan Paulus. Mereka menyaksikan, loh, ini kita mau pergi bunuh murid-murid Tuhan. Kenapa Tuhan yang diikuti oleh murid-murid Tuhan itu sedang berbicara kepada pemimpin kami? Ini pemimpin besar. Kenapa saya katakan pemimpin besar? Karena Ananias, Bapak Ibu Saudara, Ananias ketika Tuhan berbicara kepadanya, dia bilang begini, dari semua yang saya dengar, ini orang ini jahat sekali. Berarti Paulus terkenal, ya. Berarti Ananias mengikuti perkembangan dari Paulus, apa yang dia kerjakan untuk murid-murid Tuhan. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, sewaktu Paulus dijamah oleh Tuhan di perjalanan, murid-murid itu tidak kemudian mengambil keputusan, loh ini solain DP jalan. Ceritanya kita mau bunuh murid-murid Tuhan. Kenapa ini Paulus sudah lain? Oke, stop sampai di sini. Paulus silakan, kalau kau mau mengikuti Tuhan Yesus silakan. Kami mau pulang ke Yerusalem. Kami mau kembali kepada imam-imam. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ayat yang ke-8 berkata, mereka menuntun Paulus karena Paulus sudah tidak bisa melihat. Ayatnya yang ke-9, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan ia tidak makan dan minum. Bagaimana dia bisa berjalan menuju ke rumah Yudas, dikatakan dalam ayat ini, kalau bukan teman-teman seperjalanan yang menuntunnya. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat dari kata termangu-mangu itu ya, di dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan itu mereka terdiam. Termangu-mangu itu terdiam, kemudian tidak dapat berkata-kata apa-apa disebabkan oleh perasaan sedih, kecewa, bingung, terkejut dan sebagainya. Seperti orang kehilangan akal. Jadi termangu-mangu itu seperti itu ya. Mereka termangu-mangu, bingung apa sih sebenarnya yang sedang terjadi. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka tetap ada di dalam perjalanan pertobatan Paulus. Bahkan yang paling istimewa, teman-teman Paulus menyaksikan bagaimana Paulus dijamah oleh Tuhan dari seorang yang jahat kemudian menjadi baik, dari yang mau membunuh kemudian tidak jadi. Kalau mau bilang Paulus ini teroris, kayaknya pas begitu ya. Karena jelas sekali dia minta surat izin. Kalau teroris masih sembunyi-sembunyi, datang meneror orang. Paulus tidak, so dapat surat langsung. Dimanapun dia ketemu orang yang mengikuti jalan Tuhan, dia berhak berkuasa dengan surat itu untuk menganiaya orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Tetapi Tuhan menjamah Paulus, dan kelahiran baru Paulus memberikan harapan keselamatan bagi teman-teman seperjalanan Paulus. Mereka tidak melarikan diri, tetapi justru mendampingi Paulus di dalam pertobatan yang baru itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, murid-murid teman-teman Paulus menyaksikan bagaimana Paulus yang jahat diubahkan menjadi baik.
Teman-temannya menjadi saksi kehidupan Paulus. Yang jadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah lahir baru? Apakah kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mungkin tidak seperti Paulus yang didatangi oleh Tuhan Yesus secara langsung. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mungkin kita tidak didatangi Tuhan di dalam mimpi, tetapi Tuhan menjamah hati kita dan kemudian kita lahir baru menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika ya, kita telah lahir baru. Pertanyaan yang kedua, apakah teman-teman kita menjadi saksi perubahan kehidupan kita? Dari yang dahulunya jahat menjadi baik. Apakah orang-orang terdekat kita menyaksikan perubahan kehidupan kita dari kelahiran baru? Apakah istri kita, anak kita, suami kita menyaksikan kehidupan jahat kita tetapi kemudian diubahkan menjadi kehidupan yang baru? Teman-teman Rasul Paulus menyaksikan bagaimana Tuhan betul-betul mengubahkan Paulus dari seorang yang jahat menjadi seorang yang baik. Berapa tahun perjalanan kehidupan iman kekristenan kita? Kapan kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Dan apakah orang-orang di sekeliling kita menyaksikan dari kehidupan yang jahat pada kehidupan yang baik yang mereka boleh bisa lihat dari dalam kehidupan kita? Satu ketika, ini hanya sebuah cerita. Ada seorang wanita malam, ya, pramuria, wanita penghibur, yang kemudian dilayani oleh seorang ibu gembala. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lahir baru. Dan dia punya kerinduan yang dalam untuk bersekutu dengan Tuhan, tapi dia masih malu untuk ke gereja. Terus dilayani oleh ibu gembala dan pada satu hari dia memutuskan, pada satu hari Minggu, dia memutuskan untuk pergi ke gereja. Saya mau pergi ke gereja. Meskipun hati saya ini berat, saya malu dengan keberadaan saya. Saya orang berdosa. Tetapi setelah dia layani, kemudian di hari Minggu berikutnya, sang wanita penghibur ini akhirnya pergi ke gereja. Waktu dia duduk di gereja, Bapak Ibu Saudara, sepanjang ibadah dia menangis terseduh-seduh. Ibu gembala berpikir dalam hatinya, pikirannya dan berkata, mungkin dia dijamah oleh Tuhan dalam ibadah hari ini. Ketika selesai ibadah, ibu gembala memanggil wanita ini, kemudian berkata, kenapa kamu menangis begitu sedih dari awal ibadah sampai selesai? Dia bilang begini sama ibu gembala, ibu gembala, saya duduk di sini mengikuti ibadah, tapi ada satu hal yang membuat hati saya sangat sedih. Kenapa? Bapak majelis yang duduk di depan itu adalah teman saya yang seringkali bersama-sama dengan saya dalam kehidupan malam saya. Itu yang membuat saya sedih. Kenapa? Orang di gereja punya kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan. Kemudian ibu gembala melayani dia dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan, bukan melihat orang lain tetapi melalui perubahan secara pribadi. Yang perlu untuk kita renungkan hari ini. Ketika kita duduk beribadah, ketika kita melayani Tuhan, apakah ada orang-orang di sekeliling kita yang melihat perubahan kita dari jahat menuju pada kehidupan yang baik? Tantangan berdiri di mimbar, melayani Tuhan, menjadi singer, pemain musik, hamba Tuhan. Itu adalah tantangan yang sangat besar. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sewaktu berdiri di tempat ini ada orang-orang yang menyaksikan bukan kata-kata dari pemberitaan firman, tapi sikap hidup. Sehingga melayani Tuhan bukanlah sesuatu yang gampang, tetapi sesuatu yang lahir dari sebuah kerinduan secara pribadi. Karena apa? Karena kita telah diubahkan oleh Tuhan. Menarik cerita dari Joyce Meyer. Dia membagikan satu kesaksian. Ketika dia selesai berkhotbah, kemudian dia pergi bersama-sama dengan keluarganya di satu rumah makan. Dia memesan makanan dan kemudian dia merasa terlalu lama ini makanan datang. Waktu makanan itu datang, pelayannya datang dan membawa makanan itu dan kemudian tanpa sengaja makanan itu tumpah. Pelayan
kepada Ibu Pendeta Joyce Meyer bersama dengan keluarga. Joyce Meyer mau marah begitu ya, sudah lapar, sudah capek pelayanan, sudah lapar, terus begini lagi terjadi. Kemudian dia minta maaf, Ibu Pendeta saya minta maaf, begitu ya. Saya minta maaf atas kejadian ini, tolong jangan dikasih tahu bos saya membutuhkan pekerjaan ini. Oke, akhirnya dia tenang, tidak memarahi dan tidak melaporkan apa yang dilakukan oleh pelayan ini. Setelah dia mau pulang bersama dengan keluarganya, pelayan ini tergopoh-gopoh datang untuk menemui Ibu Joyce Meyer dan berkata, "Ibu, terima kasih. Ibu tidak melaporkan apa yang saya lakukan. Ibu tahu kenapa saya bisa menumpahkan makanan itu? Saya gugup. Saya tahu ibu-ibu pendeta. Saya selalu menyaksikan ibu berkhotbah. Sehingga saya gugup dan makanan itu harus tumpah. Terima kasih ibu tidak marah sama saya. Dan saya tidak dikeluarkan dari pekerjaan ini." Joyce Meyer berpikir, kalau saya marah tadi berarti saya pekotbah tidak masuk kepada dia. Kenapa? Karena saya memarahi dia. Saya bisa berkhotbah dengan baik, tapi saya tidak bisa mengasihi orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang menyaksikan kelahiran baru kita. Rasul Paulus, waktu dia lahir baru disaksikan oleh teman-teman seperjalanan. Dan dia menunjukkan bagaimana jahatnya hidupnya dia diubahkan menjadi baik. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat kesaksian-kesaksian orang-orang yang dari agama seberang pindah ke agama Kristen, keluarganya, saya mengambil satu statement dari salah seorang yang pindah agama. Orang tuanya bilang, ditanya, apakah orang tuamu tidak marah kamu untuk pindah di agama ini? Dia bilang, orang tua saya moderat sekali, dia tidak memarahi saya sesuai dengan pilihan saya. Dia hanya bilang, kalau kamu memilih untuk berkeyakinan seperti itu, jalani itu dan tunjukkan bahwa hidupmu semakin baik dengan keyakinan itu. Ketika Bapak Ibu Saudara memilih untuk menjadi orang Kristen, Bapak Ibu hanya membuktikan bahwa dengan kehidupan kekristenan, hidup kita menjadi lebih baik. Diubahkan menjadi lebih baik. Sehingga orang-orang di sekeliling kita boleh merasakan kasih Kristus dari hidup kita. Suami, istri, anak, orang tua, kakak, beradik bisa menyaksikan perubahan hidup kita. Dulu kita yang pemarah, dulu kita yang suka kecewa, dulu kita yang malas, dulu kita orang yang cuek, yang tidak mau tahu tentang Tuhan. Sekarang kita mau belajar tentang Tuhan, sehingga orang lain mau atau ingin tahu tentang iman kita kepada Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kelahiran baru Paulus memberikan harapan bahwa di dalam kepercayaan di dalam Kristus itu tidak sia-sia. Saya melihat dari tokoh yang kedua bagian firman Tuhan ini, yaitu Ananias. Sewaktu Ananias disuruh oleh Tuhan, Ananias pergi ke ke tempat yang bernama Jalan Lurus. Di sana ada rumah Yudas, ada seorang pribadi yang sedang berdoa. Engkau harus jamah dia, ya, namanya Saulus. Engkau jamah dia dan lakukan apa yang saya katakan. Ananias tidak mau untuk melakukan itu. Kenapa? Yang Ananias tahu jahat sekali ini Paulus. Tetapi Allah terus berbicara kepadanya, Tuhan berbicara kepada dia. Ayat 13 ini Ananias membantah, ya. Dia katakan, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus. Kenapa saya harus pergi kepada dia? Ya. Tetapi ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Ayat 17, lalu ia pergi, ya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kelahiran baru Paulus memberikan harapan bagi Ananias bahwa kepercayaannya di dalam Kristus tidak sia-sia. Kalau Bapak Ibu melihat penjelasan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-22 ayat 12, siapa itu Ananias? Disebutkan bahwa Ananias menurut Paulus adalah seorang yang saleh, mengikuti hukum Taurat dan terkenal baik. Meskipun Ananias saleh, terkenal baik, tetap firman Tuhan harus diteguhkan kepada Ananias.
Ketika Ananias berkata, tidak mungkin Tuhan, saya tidak mungkin pergi sama orang ini. Orang ini terlalu jahat. Tuhan bilang apa? Pergi, aku akan pakai dia untuk menjadi alat pilihanku. Dan kemudian Ananias melakukan itu. Berarti dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini meneguhkan Ananias bahwa kepercayaannya di dalam Kristus itu tidak sia-sia. Betul apa yang dikatakan Tuhan, itu terjadi. Dan betul Tuhan memakai Paulus secara luar biasa. Bahkan dalam ayatnya yang ke-16, tadi kan Ananias bilang saya tidak mau pergi. Ini orang ini jahat sekali. Toh, kalau mau ketemu pasti dia takut-takut begitu ya, atau jengkel, marah. Tapi waktu bertemu dengan Saulus dalam ayat ini dia bilang begini, Saulus saudaraku, ayat 16. Maaf, ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku. Wah. Dari seseorang yang dijauhi, ditakuti, orang tidak suka sama Paulus. Tetapi ketika firman Tuhan diteguhkan kepada Ananias, Ananias pergi dan berkata, Saulus saudaraku. Kenapa? Karena Ananias sudah diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan. Pertobatan Rasul Paulus meneguhkan orang lain akan firman Tuhan. Bagaimana dengan kesaksian kehidupan kita? Apakah kesaksian hidup kita semakin meneguhkan orang lain bahwa betul apa yang disampaikan oleh firman Tuhan? Di saat kita sakit, di saat kita lemah iman karena masalah, kita berpegang pada firman Tuhan sehingga orang diteguhkan, oh iya ya, dia orang Kristen, dia berpegang sama firman Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan yang menjadi sumber kehidupannya, yang menjadi kekuatannya, saya juga pasti bisa. Ketika kita lemah secara fisik, kita berada dalam keadaan sakit, A, B, C, semua sakit di dalam badan kita. Tetapi kita diteguhkan dengan firman Tuhan, apakah orang lain juga bisa merasakan itu? Waktu kita ada dalam kelemahan, apakah kelemahan kita sampaikan kepada orang lain, ataukah kepada Tuhan? Waktu kita sampaikan kepada orang lain, kita juga ada masalah. Ada masalah, iya, oh sama gitu juga ada masalah. Kong bagaimana ini? Tidak tahu lagi. Nah, kita tidak meneguhkan firman kepada orang lain, kita justru bawa orang lain juga di dalam masalah. Tetapi sewaktu kita dalam masalah, orang lain dalam masalah, kemudian kita membagikan, saya punya masalah, tapi saya tahu bahwa Tuhan pasti memberi kekuatan kepada saya. Bapak Ibu Saudara sedang menguatkan dia dengan firman. Meneguhkan imannya bahwa ingat, meskipun orang ini ada masalah, di dalam Kristus ada kekuatan. Sehingga kehidupan kekristenan kita bukan kehidupan yang berjalan biasa saja, tetapi kehidupan yang berjalan di dalam kesaksian. Ada karyawan-karyawan yang bersama-sama dengan kita. Ada orang-orang yang selalu bersama-sama dengan kita. Biarkan mereka diteguhkan imannya lewat pengharapan kita di dalam Kristus. Jadikan Yesus sebagai sumber kekuatan, pengharapan dalam kehidupan kita. Biarlah kita terus diteguhkan lewat firman Tuhan. Waktu Bapak Ibu Saudara renungan pagi, Bapak Ibu Saudara baca firman, mungkin ada jadwal-jadwal tertentu. Biarkan firman itu menguatkan kita. Saat kita bertemu dengan orang-orang yang berada di dalam pergumulan, kita dapat meneguhkan firman itu bagi mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kelahiran baru Paulus memberikan harapan keselamatan bagi teman-temannya, bahwa dia yang telah diubahkan dari jahat menjadi baik, membawa teman-temannya juga bertemu dengan kasih Kristus. Jadikan kami anak-anak Tuhan, menunjukkan perubahan hidup dari kelahiran baru kami. Kami tidak hanya lahir baru karena pengetahuan kami, tetapi kami lahir baru lewat hati dan juga perubahan hidup kami. Terima kasih Tuhan, tanggung jawab ini berat, tetapi kami tahu bahwa kesempatan yang Tuhan beri kami masih hidup sampai hari ini adalah kesempatan untuk menunjukkan perubahan dari yang jahat menjadi baik. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah lewat kehidupan kami, orang lain bisa diteguhkan lewat firman Tuhan. Apa yang kami imani di dalam Kristus, itu boleh juga menjadi bagian bagi orang-orang yang bersama-sama dengan kami. Jemaat yang hadir hari ini, jika berada dalam pergumulan, Tuhan kuatkan iman, percaya, supaya kami tetap terus berharap hanya kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saya serahkan kepada pengurus untuk menyampaikan warta pada hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah informasi tambahan. Kita akan mengakhiri ibadah, mari bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan doksologi puji Allah Bapa. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kembalilah dalam segala aktivitas, tugas, pekerjaan, pengabdian dan pelayananmu. Jadilah saksi-saksi Kristus yang memberitakan kasih Tuhan. Terimalah berkatnya. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan perlindungan dari Allah Roh Kudus akan memimpin, menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Ambil waktu teduh mengucap syukur kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.